Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Putri Palati. Saya mahasiswa profesi apoteker Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan mengenai pengobatan HIV/AIDS pada ibu hamil. Jadi, penyakit HIV ini merupakan penyakit yang terjadi karena infeksi retrovirus. Pada janin, penularannya itu dapat terjadi secara transplasenta, tetapi dapat juga akibat pemaparan darah dan sekret serviks selama persalinan. Menurut guideline dari WHO, pengobatan HIV pada ibu hamil yaitu dengan kombinasi antiretrovirus, yaitu kombinasi tenofovir, lamivudin, dan efavirenz sebagai lini terapi pertamanya. Dan alternatif terapinya yaitu dengan kombinasi zidofudin, lamivudin, dan efavirenz atau tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Sebelum melangkah ke pengobatan obat-obatnya, saya akan menjelaskan dulu kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dari FDA atau Food Drug Administration. Jadi, FDA itu membagi kategorinya menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama kategori A. Kategori A itu aman untuk janin. Selanjutnya itu kategori B. Kategori B itu cukup aman untuk janin. Kategori C dapat berisiko dan digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin akan timbul pada janin. Selanjutnya itu kategori D. Kategori D ini ada bukti positif dari resiko. Digunakan hanya jika dalam keadaan darurat. Penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Selanjutnya itu kategori X. Kategori X ini adalah obat-obat yang benar-benar dikontraindikasikan dan sangat berbahaya bagi janin. Selanjutnya masuk ke obat-obatnya. Obat yang pertama itu tenofovir. Tenofovir itu masuk kategori tingkat keamanan obat pada ibu hamil, yaitu kategori B, yaitu cukup aman untuk janin. Tenofovir ini merupakan obat golongan nukleoside transkriptase inhibitor, yang dimana obat ini mempunyai mekanisme kerja menghambat enzim reverse transkriptase yang mengubah RNA menjadi DNA. Dosis dari tenofovir yaitu 300 mg 1 kali sehari diberikan bersamaan dengan makanan. Kontraindikasi dari tenofovir yaitu dikontraindikasikan dengan pasien yang hipersensitif terhadap tenofovir. Efek sampingnya yang sangat umum yaitu dapat menyebabkan terjadinya hipofosfatemia, pusing, diare, muntah, mual, ruam kulit, dan astenia. Selanjutnya itu obat lamivudin. Obat lamivudin ini masuk kategori C, yaitu dapat berisiko digunakan hanya jika perlu. Lamivudin juga masuk dalam golongan nukleoside transkriptase inhibitor. Dosis dari lamivudin yaitu 150 mg 2 kali sehari dan sebaiknya tidak dikonsumsi bersama makanan. Kontraindikasi dari lamivudin yaitu pada wanita menyusui dan yang hipersensitif terhadap lamivudin. Selanjutnya efek samping dari lamivudin yaitu infeksi saluran nafas bagian atas, mual, muntah, diare, nyeri perut, batuk, sakit kepala, insomnia, dan gejala nasal. Obat yang selanjutnya yaitu efavirenz. Efavirenz ini merupakan obat golongan NNRTI atau non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Jadi efavirenz ini termasuk dalam kategori D, yaitu ada bukti positif dari resiko, digunakan hanya jika dalam keadaan darurat. Selain itu, efavirenz juga sangat dikontraindikasikan dengan pasien yang masa kehamilannya itu berada pada trimester pertama. Selanjutnya dosis dari efavirenz yaitu 600 mg sekali sehari. Efavirenz dikontraindikasikan dengan wanita menyusui dan hipersensitif terhadap efavirenz. Selanjutnya efek samping dari efavirenz yaitu ruam termasuk sindrom Stevens-Johnson, sakit perut, diare, nausea, muntah, ansietas, depresi, dan gangguan tidur. Selanjutnya itu obat zidofudin.
Obat zidofudin ini merupakan obat golongan nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Zidofudin ini merupakan obat termasuk dalam kategori C, yaitu dapat berisiko dan digunakan jika perlu. Dosisnya yaitu 500 sampai 600 mg terbagi dalam 2 atau 3 dosis. Selain itu, zidofudin ini bisa untuk pencegahan transmisi HIV materno-fetal. Kehamilan lebih dari 14 minggu itu dosis oralnya itu 100 mg 5 kali sehari sampai saat persalinan. Kemudian pada fase persalinan dan setelah bayi lahir. Selanjutnya itu dosis intravenanya itu dimulai dengan 2 mg per kilogram berat badan selama 1 jam. Kemudian selanjutnya 1 mg per kilogram berat badan. Zidofudin ini dikontraindikasikan dengan pasien yang mengalami neutropenia dan atau anemia berat. Selanjutnya efek samping dari zidofudin yaitu anemia, neutropenia, dan leukopenia pada dosis tinggi dan penyakit lanjut. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai pengobatan HIV/AIDS pada ibu hamil. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum